nama saya Adelina Firani Malung, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sistem klasifikasi tanah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas akhir mata kuliah Morfologi dan Klasifikasi Tanah. Klasifikasi tanah sendiri merupakan proses pengelompokan tanah berdasarkan ciri-ciri baik secara biologi, kimia, dan juga fisik. Selain itu, adapun tujuan dari kita belajar klasifikasi tanah diantaranya untuk mempermudah pemahaman kita terkait pengelolaan tanah, juga menentukan penggunaan yang tepat bagi setiap jenis tanah. Klasifikasi tanah seringkali mencakup beberapa faktor seperti tekstur tanah atau ukuran partikel, lalu struktur tanah atau bagaimana partikel-partikel tersebut tersusun, lalu pH tanah, kandungan bahan organik, ketersediaan air, hingga kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan dari tanaman. Ada beberapa sistem klasifikasi tanah yang digunakan, baik itu USDA, FAO, dan juga nasional. Namun yang paling sering digunakan itu sistem klasifikasi tanah USDA atau United States Department of Agriculture. Nah, sistem klasifikasi tanah USDA ini yang paling umum dan paling sering digunakan secara luas di Amerika serta di banyak negara dan dijadikan sebagai standar internasional. Nah, untuk komponen utama dari sistem klasifikasi USDA diantaranya yang pertama ordo tanah, di mana ini merupakan tingkat klasifikasi tertinggi dalam sistem USDA karena ordo tanah ini mengelompokkan tanah berdasarkan proses-proses dominan yang kemudian mempengaruhi pembentukan tanah. Misalnya ordo tanah seperti apisols, spodosols, oxisols, dan berbagai lainnya. Nah, karakteristik utama dari apisols ini itu adanya akumulasi bahan organik dan argillic horizon yang kaya akan mineral lempung. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri umum dari apisols. Yang pertama, horizon B ini kaya akan bahan organik dan terakumulasi yang seringkali berwarna gelap. Nah, horizon ini juga biasanya mengandung akumulasi lempung yang kaya akan mineral. Selain itu, horizon E-nya itu horizon eluvial, di mana mineral dan bahan organik itu terlarut dan telah terdebu atau terelusi, dan horizon E biasanya cukup tipis atau tidak ada sama sekali. Lalu ciri-ciri berikut dari apisols ini yaitu regolitnya atau lapisan tanah itu terbentuk dari batuan yang terurai. Lalu umurnya itu biasanya lebih tua daripada molisols atau ordo tanah lainnya, di mana tetapi apisols ini lebih muda daripada utisols. Nah, lalu konservasi itu harus dilakukan. Kalau yang tadi itu berkaitan dengan ordo tanah, yang kedua itu subordo, di mana subordo merupakan tingkat klasifikasi yang lebih spesifik di bawah ordo tanah. Nah, subordo ini memberikan informasi tambahan tentang karakteristik atau kondisi khusus yang membedakan tanah di dalam ordo yang sama. Nah, yang berikut grup A atau grup yang merupakan tingkat klasifikasi berikutnya, yang kemudian memberikan deskripsi lebih lanjut tentang tanah berdasarkan tekstur atau properti kimia tertentu. Nah, yang terakhir itu seri, di mana merupakan tingkat klasifikasi terendah dalam sistem USDA, dan seri tanah seringkali mencakup tanah-tanah yang memiliki karakteristik serupa dalam hal warna, tekstur, dan ciri-ciri fisik lainnya. Nah, sistem klasifikasi tanah USDA ini memungkinkan para ahli tanah untuk mengidentifikasi, menggambarkan, hingga memahami tanah-tanah berdasarkan ciri-ciri mereka yang unik. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk pengelolaan tanah, juga penentuan penggunaan tanah yang tepat, konservasi tanah, hingga studi ekologi dan lingkungan.
Yang pertama tadi kita klasifikasi tanah berdasarkan USDA. Yang berikut klasifikasi tanah FAO atau Food and Agriculture Organization. Itu merupakan sistem klasifikasi tanah yang dikembangkan oleh FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengelompokkan tanah berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologisnya. Nah, sistem ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dan komprehensif bagi ahli tanah di seluruh dunia dalam memahami dan mengelola sumber daya tanah. Tidak hanya itu, klasifikasi tanah FAO juga dirancang untuk aplikasi global dan mencakup lebih banyak variasi tanah yang ditemukan di berbagai ekosistem dan iklim. Namun demikian, beberapa aspek dari klasifikasi tanah FAO ini memiliki kesamaan dengan sistem USDA, seperti pengelompokan berdasarkan faktor-faktor seperti tekstur, struktur, hingga komposisi dari bahan organik. Nah, terdapat beberapa tingkatan dari klasifikasi tanah dalam sistem FAO, seperti yang pertama itu kelas utama yang meliputi klasifikasi umum berdasarkan properti tanah yang dominan seperti jenis tekstur tanah atau keberadaan batuan dasar. Nah, yang kedua itu subkelas, di mana memberikan deskripsi tambahan tentang karakteristik tanah yang lebih spesifik seperti kandungan bahan organik atau sifat kimia tertentu. Nah, yang ketiga itu unit mapping atau unit terkecil dalam klasifikasi, yang merupakan area tanah dengan karakteristik fisik, kimia, dan biologis yang seragam. Nah, sistem klasifikasi tanah dari FAO ini digunakan secara luas untuk tujuan penelitian, perancangan penggunaan lahan, manajemen sumber daya alam, hingga pemantauan lingkungan. Nah, ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami variasi tanah di seluruh dunia, juga mengelola tanah secara berkelanjutan. Baik teman-teman, itu dia tadi dua sistem klasifikasi tanah baik USDA dan FAO. Besar harapan saya penjelasan ini dapat dimengerti dan bisa membantu teman-teman, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.